Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Kali ini videonya adalah tentang lebih ke energi cek sih. Kita akan sama-sama memeriksa bagaimana kondisi teman-teman saat ini dan apa yang perlu teman-teman ketahui saat ini. Pesan penting apa yang perlu teman-teman ketahui saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Tapi kalau kalian rasa pesannya tidak resonate, tidak apa-apa. Kalian bisa tonton video lain dari Deletion Princess atau tonton video dari tarot readers lain. Di sini untuk saat ini slot untuk personal reading masih ditutup. Nanti akan diinfokan kembali kapan dibukanya. Tapi kemungkinan besar aku baru akan buka untuk hasil teks dan hasil video call, video chat lewat WhatsApp. Hasil video ditunda untuk sementara waktu karena masih overload. Oke? Sekarang aku menyediakan 3 opsi di depan mata kalian. Kali ini aku pakai alat bantu, photocardnya Jungkook membernya BTS. Teman-teman bisa pilih antara nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Ini yang nomor 1. Ini yang nomor 2. Kelihatan nggak? Dan ini yang nomor 3. Oke, sekarang kita mulai dari yang nomor 1. Kita sama-sama cek bagaimana kondisi teman-teman saat ini. Dan apa yang mungkin perlu teman-teman ketahui saat ini. Oke. Bagaimana kondisi teman-teman saat ini? Apa yang perlu kalian ketahui? I don't need this much. I just need to this. Just give me 2. Ya udah 3 nggak apa-apa. Aku rasa buat teman-teman yang pilih photocard Jungkook yang ini, yang pilih PAL 1, saat ini kalian sedang mengusahakan untuk mencapai kestabilan finansial. Kalian ingin supaya bisa lebih stabil, kalian ingin supaya bisa lebih sukses. Ada harapan terkait keuangan atau materi yang ingin kalian capai. Kayaknya ini lebih ke mungkin mau beli barang, mau membeli sesuatu secara finansial, dan kalian juga ingin stability, ingin kestabilan. Aku rasa kalian lagi kreatif-kreatifnya nih, lagi banyak ide, lagi banyak harapan, lagi ada target yang ingin dicapai, dan kalian targetnya lebih ke target finansial sih yang aku rasakan, dan kalian itu sudah mulai sadar kalau kalian ingin mewujudkan mimpi kalian tersebut, kalian nggak bisa bekerja sendirian. Kalian harus didampingi dengan orang-orang dan didukung dengan orang-orang yang memang suportif, yang memang orang-orang yang bisa mendukung kalian dengan tulus. Kalian sadar bahwa kalian juga nggak bisa mencapai harapan atau keinginan kalian dengan cara instan. Kalian mulai berani untuk ibaratnya membangun fondasi dari awal, membangun fondasi dari nol. Kalian udah tahu apa yang kalian inginkan, kalian tahu gimana caranya kalian tahu target apa, kalian tahu caranya gimana, dan kalian sudah mulai paham kalian harus apa. Strategi-strateginya harus gimana untuk mencapai harapan atau keinginan tersebut. Lalu, apa yang perlu teman-teman ketahui? Oke. Ya kan? Align your life. Aku rasa buat teman-teman yang pilih nomor 1, kalian saat ini sudah lebih paham pentingnya aligning, pentingnya menyesuaikan keinginan atau harapan kalian dengan realita. Pentingnya ibaratnya apa ya? Cek and recheck dulu ke dalam diri kalian sendiri. Masih ada nggak aspek-aspek diri yang perlu diperbaiki? Masih ada nggak trauma-trauma masa lalu yang perlu dibuang dan lain sebagainya?
kalian ibaratnya dulu tuh sadar bahwa kalian pernah hancur, mungkin kalian pernah berantakan, kalian pernah jatuh, tapi kalian sadar bahwa walaupun kalian pernah hancur kayak gini, tapi intinya diri kalian, siapa diri kalian sesungguhnya, siapa diri kalian seutuhnya di dalam, itu nggak akan pernah berubah. Kalian sadar bahwa kalian perlu untuk mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle hidup kalian lagi, mulai dari bawah lagi. Mulai berani untuk menyusun kepingan puzzle hidup kalian lagi. Lalu apalagi yang perlu teman-teman ketahui? Ini kayak ada 2, iya beneran. Aku rasa teman-teman perlu ingat untuk pentingnya belajar untuk ambil waktu, evaluasi diri, meditasi, dan sambil kalian berproses mencapai target atau keinginan harapan kalian, jangan lupa untuk tetap fokus dan tetap ibaratnya fokus ke hasil. Kalau misalnya kalian mengalami rasa takut, kekhawatiran, dan lain sebagainya, usahakan agar bisa menghadapi rasa takut tersebut. Work through your fears. Ambil waktu untuk kontemplasi, meditasi, tenangkan diri, supaya kalian nggak overwhelm atau capek sendiri, stres sendiri. Sarannya, apa yang perlu teman-teman ketahui lagi? Oke. Haha, this is beautiful. I love this. Transformasi atau perubahan itu cantik. Transformasi atau perubahan itu menarik. Jangan takut untuk bertransformasi. Aku rasa ini kalian sudah siap terbang. Kalian jadi kayak kupu-kupu yang mungkin kupu-kupu yang sebelumnya takut untuk terbang. Kupu-kupu yang sebelumnya ngerasa hanya ulat atau kepompong belaka. Tapi sekarang kalian sudah mulai berani untuk terbang. Kalian merasa sudah waktunya untuk kalian mengepakkan sayap kalian dan ya udah, it's time to fly. Waktunya bersinar. Lalu apalagi yang perlu kalian ketahui? Just give me one. Thank you. I am a spirit having a human experience, and I'm here to get closer to love. Aku adalah jiwa yang mengalami pengalaman hidup manusia, dan aku di sini untuk bisa lebih dekatkan menuju cinta. Cinta di sini maksudnya bukan hanya cinta secara romantis atau cinta asmara. Tapi aku rasa kalian itu, karena kalian sudah siap untuk bertransformasi, aku rasa kalian sudah semakin paham esensi mencintai diri sendiri, mencintai hidup, mencintai orang lain, mencintai apa yang kalian kerjakan dengan tulus dan sesungguhnya. Oke, aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Sekarang, yang ini dibereskan dulu. Sebelum kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Oke, thank you teman-teman nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2 atau photocardnya cookie yang ini. Fokus kan? Oke. Kita cek dulu bagaimana energi dan kondisi teman-teman saat ini. Jangan kebalik. Nanti abis ini aku lanjut personal reading lagi karena masih ada antrian video dan antrian yang video call. Jadi sekarang aku lagi recharge. Jadi ini untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kelihatan kan ya? Kenapa kalian? Waduh, banyak. Just give me 2 or 3. Ini teman-teman nomor 2 kenapa nih? Kok belum udah happy?
Ya udah, give me as many as how much do we need? Ada energi worry tentang keuangan, ada energi worry tentang money. Mungkin di situasi kita lagi kena pandemi kayak sekarang, di situasi kita lagi banyak orang lagi gampang panik, banyak orang lagi gampang khawatir, dan aku rasa ini kalian lagi kepancing untuk sebenarnya kalian secara emosi tuh sebenarnya gini. Aku ngerasa dengan apa yang sudah kalian punya sebenarnya kalian cukup. Tapi karena kalian kepancing oleh orang lain, kalian kepancing oleh lingkungan sekitar, kalian kepancing kekhawatiran orang-orang di lingkungan sekitar kalian jadi terpancing untuk ibaratnya, oh gue juga harus punya juga. Gue juga harus bisa dapetin apa yang gue mau. Gue juga harus bisa dapetin apa yang orang lain mau, gitu. Padahal apa yang kalian punya sebenarnya udah cukup. Dan aku merasa kalian dihadapkan dengan dua pilihan. Entah pilihan apa itu. Mungkin kalian yang lebih tahu, kalian yang lebih paham itu konteksnya pilihan apa. Tapi aku rasa di sini kalian itu perlu diingatkan untuk memilih mana yang terbaik untuk kalian. Bukan memilih atas apa yang orang lain sarankan dan orang lain pikirkan bisa menjadi yang terbaik untuk kalian. Coba untuk berani ibaratnya memimpin hidup kalian sendiri, mengontrol hidup kalian sendiri. Beranikan diri untuk jadi leader, jadi pemimpin. Ikuti intuisi kalian sendiri. Protect yourself. Lindungi diri kalian, lindungi harapan kalian, lindungi ekspektasi kalian, lindungi apapun yang memang kalian rasa perlu kalian lindungi. Jangan ikut-ikutan orang lain, jangan ibaratnya kayak kepancing oleh orang lain, atau karena kamu takut orang lain gak ada yang mau nemenin kamu, atau orang lain ninggalin kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri. Ini kayak kalian lindungi diri kalian sendiri, kalian proteksi diri kalian sendiri, kalian berjuang untuk diri kalian sendiri. Lalu setelah kalian tahu apa yang kalian mau, jangan pernah merasa sendirian. Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini sadar tidak sadar, walaupun kalian tidak merasakan, kalian itu dipandu oleh semesta, kalian didukung oleh Tuhan, kalian dijaga oleh malaikat pelindung, karena Tuhan dan semesta itu pasti mau yang terbaik untuk umatnya. Dan dalam konteks ini, kalau kalian mungkin lagi mencari kestabilan finansial, atau kalian lagi mencari kepuasan batin, kalian lagi mencari apapun ya, ini dalam konteks apapun, tapi aku merasa lebih ke antara protecting yourself, melindungi diri sendiri dari pikiran-pikiran negatif dan finansial. Aku rasa kalian akan berprogres pelan-pelan maju ke depan, mencapai apa yang memang ingin kalian capai, tergantung apapun indikator kesuksesan kalian. Lalu apalagi yang perlu kalian tahu? How are you being called to step up and lead? Kelihatan gak sih? Bagaimana cara kamu terpanggil untuk maju dan bangkit dan memimpin? Aku rasa teman-teman yang pilih ini tuh lagi memang harus diingatkan pentingnya maju dan memimpin hidupmu sendiri. Be the leader of your own story. Be the writer of your own story. Be the co-creator of your own story. Jangan izinkan orang lain mengintervensi apapun mimpi atau harapan kamu. Jangan izinkan orang lain siapapun itu mengintervensi apapun keinginan kamu. Baik dalam skala kecil atau skala besar. Harus kamu yang ibaratnya memimpin hidupmu sendiri. Tadi nomor 1 dapat 2. Kalau gitu give me one more. Just one more. Thank you. Oke, aku rasa ini nomor 1 juga dapat meditate and contemplate. Karena aku rasa kita saat ini di situasi karantin, kita sedang diberikan kesempatan untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk kontemplasi, berpikir, untuk memahami apa yang memang kita inginkan, memahami apa yang kita butuhkan. Dan jangan takut, jangan khawatir. Walaupun mungkin kita mudah merasa khawatir, tapi
percayalah bahwa orang-orang yang kita kasihi, bahkan kita sendiri, itu pasti akan selalu dilindungi, pasti akan selalu dicintai, pasti akan selalu dicukupkan. Kenapa? Karena Tuhan dan semesta pasti akan memberikan yang terbaik sesuai apa yang memang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Intinya yang perlu kamu ketahui adalah jangan takut untuk memimpin hidupmu sendiri. Jangan takut untuk menentukan dan mengikuti jalur hidupmu sendiri atas apa yang kamu rasa bisa terbaik untuk masa depanmu. Lalu, apalagi yang perlu kamu tahu? Jangan overthinking. Itu yang aku rasakan sekarang buat teman-teman yang pilih nomor 2. Be playful. Jangan terlalu kaku juga. Coba untuk gini. Oke, masalah ada, rintangan ada dalam segala situasi hidup, rintangan akan selalu ada. Tapi jangan sampai rintangan membuatmu menjadi orang yang kaku, rintangan membuatmu menjadi orang yang bukan kamu. Jangan sampai rintangan malah membuatmu jadi orang yang terlalu fokus kerja, terlalu fokus memikirkan karir, terlalu fokus mengkhawatirkan kondisi finansial, nyari solusi buat masalah, tapi kamu sendiri jadi lupa untuk pentingnya bahagia. Karena ketika kita berani untuk bahagia, karena ketika kita berani untuk ibaratnya terus meningkatkan vibrasi positif, energi positif. Aku ada share video tentang bagaimana cara kita bisa meningkatkan vibrasi positif. Semakin kita bersyukur, semakin kita berani untuk meningkatkan vibrasi positif, semakin banyak energi-energi positif atau dampak-dampak positif, karma-karma positif yang bisa kita petik juga. Lalu, apa satu lagi? Do we have some more messages for them? Energy flows where my intention goes. Kayak tadi aku bilang, coba perhatikan vibrasimu, perhatikan energi kamu. Energi kita itu mengalir kemanapun arah atau tujuan maupun intensi kita berada. Semakin kita banyak memberikan intensi positif dalam hidup kita, semakin kita banyak menaburkan ibarat bibit-bibit kebaikan, semakin kita banyak fokus pada energi yang positif, niat-niat yang positif, niat-niat yang bisa bermanfaat buat highest good atau kepentingan semua pihak, kepentingan banyak pihak. Disitulah energi akan mengalir. Perhatikan pikiran kamu, perhatikan mindset kamu. Semakin kamu berpikiran positif, semakin kamu banyak menaburkan bibit-bibit positif, hasil itu juga yang akan kamu petik nantinya. Begitu juga sebaliknya. Oke, aku rasa itu saja buat teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk nanti like, komen, dan kasih tahu aku. Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Oke? Thank you teman-teman nomor 2. Berarti sekarang yang terakhir buat teman-teman yang pilih nomor 3 atau photocardnya jangkuk yang ini. Kita mulai dari energi check dulu. Bagaimana kabar kondisi teman-teman nomor 3? Oke, make sense. Lagi banyak orang-orang yang khawatir. Lagi banyak orang-orang yang kurasa concernnya lebih ke masalah keuangan. Masalah keuangan, masalah kesehatan. Wajar sih, karena kita memang sedang dihimbau untuk sama-sama berusaha menjaga kesehatan, sama-sama berusaha untuk ibaratnya bukan hanya sehat untuk diri kita sendiri, tapi juga sehat untuk orang-orang sekitar kita, ya kan? Daripada kita sadar atau tidak sadar malah menjadi carrier atau orang yang membawa virus corona ini, COVID-19 ini. Dan di sini buat teman-teman yang pilih nomor 3, aku rasa kalian memang sangat khawatir. Lagi sangat khawatir dan lagi sangat mengkhawatirkan tentang kondisi fisik kalian, kesehatan kalian. Mungkin kalian di sini ada yang lagi sakit juga. Semoga sakitnya nggak parah, semoga kalian lekas sembuh. Atau kalian lagi susah tidur karena banyak pikiran. Lagi khawatir ini, khawatir itu, dan lain sebagainya. Teman-teman perlu diingatkan pentingnya tenang. Eling. Kalau kita panikan, kita nggak akan bisa cari solusi buat masalah apapun yang sedang kita hadapi. Dan
Hati-hati dalam mengelola uang, hati-hati dalam mengeluarkan uang. Ada beberapa di antara kalian yang pilih nomor 3, aku rasa energinya sebenarnya lagi cukup boros. Karena kalian lagi boros sadar atau nggak sadar. Ya, sebenarnya aku juga di tengah-tengah kita lagi karantina begini, aku jujur juga boros. Ya tiba-tiba beli tripod lah, tiba-tiba beli kartu banyak banget lah. Lagi dikirim kartunya, jadi tunggu aja, kita akan banyak sharing-sharing video-video baru. Aku sudah banyak ide. Dan aku rasa teman-teman karena boros, tapi karena kalian mungkin ruang gerak untuk kerjanya terbatas juga, karena misalnya kalian work from home, atau kalian yang biasanya kerja di lapangan tapi jam waktu kerja jadi terbatas, kalian jadi khawatir, kalian jadi overthinking. Tapi aku rasa teman-teman ini perlu diingatkan untuk belajar, coba perhatikan mana yang penting dan mana yang kurang penting dalam hidup kalian. Maksudnya, coba tentukan skala prioritas. Mana yang memang perlu dibeli, mana yang memang kalian butuhkan, mana yang kalian nggak butuh tapi pengen. Coba perhatikan pengeluaran kalian, jangan sampai kalian mau beli atau mau dapat sesuatu hanya karena kalian rakus, atau hanya karena kalian lapar mata gitu kasarnya. Karena aku ngerasa di sini kalian tuh lagi ingin dipanggil semesta untuk, lagi ingin diingatkan semesta untuk pentingnya tarik diri dulu. Coba lihat rencana jangka panjang, rencana hidup kalian dalam jangka panjang 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Anggaplah pandemi ini nggak ada, anggaplah masalah yang sedang kita hadapi ini sekarang, anggaplah masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini tidak ada. Coba bayangkan apa yang mau kalian lakukan dalam jangka panjang tersebut, apa target-target yang mau kalian capai. Lalu fokus ke target-target tersebut saja. Lu apalagi yang perlu kalian tahu? Kalian dapat 2, ya udah nggak apa-apa. Inner temple, baru aku bilang, tarik diri dulu, lihat ke diri kalian sendiri dulu, dan perhatikan apa yang memang kalian ingin capai, apa yang memang ingin kalian dapatkan. Dengarkan kata hati kalian sendiri, ketahui apa yang memang kalian inginkan, ketahui apa yang memang kalian butuhkan, dan jangan lupa untuk istirahat. Jangan memaksakan diri, karena tadi aku bilang kan, aku ngerasain ada beberapa di antara kalian energinya sakit, bisa sakit fisik atau sakit kecapean karena pikiran. Hidup itu juga perlu dinikmati, hidup itu juga perlu dirayakan, perlu dikerjakan iya, tapi nggak selamanya, nggak semua musim dalam hidup kita harus terus kerja terus. Ambil waktu untuk istirahat. Kerja terus nggak masalah, asal kalian tahu pentingnya untuk istirahat, asal kalian pentingnya tahu untuk bahagia. Bekerja untuk hidup iya, tapi jangan sampai malah dikerjain kehidupan. Paham kan maksudku gimana? Dan apalagi yang perlu teman-teman tahu? Give me one. Thank you. Belajar untuk melihat bigger picture. Rencana tadi kan aku bilang, rencana jangka panjang, gambaran yang lebih besar. Kalau mungkin kalian ngerasa di depan kalian saat ini lagi ada masalah, lagi ada rintangan, lagi ada jeda, lagi ada hambatan, coba untuk beranikan diri, tenangkan diri kalian sendiri dulu, eling, dan lihat bahwa kadang hambatan atau rintangan yang kita hadapi itu diberikan ke kita bukan karena semesta atau Tuhan jahat sama kita, tapi hambatan atau rintangan itu diberikan ke kita karena semesta, Tuhan mau kita untuk kembali mengarahkan fokus kita ke hal apa yang memang penting. Contohnya kayak sekarang di tengah-tengah pandemi ini, mungkin
Mungkin dulu kita fokusnya tuh kayak cuma nyari uang, nyari kerja untuk memberikan kebaikan ke orang lain dalam bentuk materi. Tapi sekarang di sini kita diajarkan bahwa semua orang itu nggak bisa kabur dari apa yang namanya kematian. Itu pertama. Dan yang kedua, kita juga diajarkan bahwa kita harus saling menghargai dan membantu sesama manusia, tanpa peduli apa latar belakangnya, apa budayanya dia, apa agamanya dia. Terus yang ketiga, kita juga perlu belajar pentingnya mencintai diri kita sendiri, merawat diri kita sendiri di tengah segala situasi, dan juga merawat serta membantu mencintai orang lain juga. Dan mencintai tanpa syarat. Mencintai bukan hanya karena kita lihat penampilan fisiknya, atau hanya karena kita melihat apa yang bisa dia berikan ke kita. Tapi di situasi sekarang ini kita lihat ke garis besar, ke gambaran yang lebih besar kenapa semuanya terjadi. Belajar untuk berani untuk mengevaluasi diri, mengevaluasi situasi, dan ambil pelajaran dari masalah. Bukan hanya merasa masalah itu menjadi sumber keterpurukan. Ubah pola pikirnya, ubah mindsetnya. Lalu, apalagi? Be fearless and bold. Cuman karena kita sedang dihadapi oleh masalah, sedang kita menghadapi masalah, bukan berarti kita tidak bisa berani kan. Malah di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hambatan, itu kita bisa membuktikan diri. Kita bisa membuktikan kualitas kita bahwa kita juga bisa berani, kita juga bisa tangguh. Lalu apa lagi? Thank you. The key to prayer is to forget what I think I need. Kunci dari doa adalah melupakan apa yang aku pikirkan aku butuhkan. Oke, gini. Mungkin kalian juga lagi ada harapan yang ingin kalian capai, tapi karena situasinya lagi ada masalah corona dan lain sebagainya, harapan dan keinginan kalian itu terasa tertunda. Dan itu yang mungkin buat kalian merasa kepikiran, merasa stres dan lain sebagainya. Tapi kalian jangan lupa untuk tetap berani berharap, berani bermimpi, berani berdoa, berani mengusahakan law of attraction atau manifestingnya. Tapi jangan terlalu fokus memikirkan hal itu. Kunci dari law of attraction adalah surrender. Aku pernah bilang di salah satu video belum lama ini yang dipost tentang rahasia cepat bersatu dengan cinta sejati. Kalau kalian belum tonton, kalian bisa tonton itu. Cari aja di profilnya Delicious Priestess. Itu ada kaitannya juga sama belum lama video yang baru yang tentang mengapa menaikkan vibrasi itu penting dan menjaga vibrasi itu penting. Ketika kita berdoa, ketika kita berharap, jangan lupa untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah. Berserah itu artinya kita tahu batasan kita harus bekerja di mana, kita harus mengerjakan bagian yang mana. Lalu kita juga mengizinkan semesta untuk melakukan mujizatnya pada waktu yang tepat. Waktunya beliau, bukan waktunya kita. Bukan waktu yang kita tentukan sesuai ego atau standar kita. Karena di saat kita misalnya lagi terus berprogres, kita lagi nggak merhatiin itu banget, tapi yang tahu fokus kita tetap ke tujuan, cuman kita tetap berprogres, akan lebih mudah untuk kita menarik apa yang kita inginkan, untuk menarik apa yang memang kita butuhkan. Oke, aku rasa itu semua buat teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Kalau teman-teman nanti ada yang tertarik untuk booking personal reading gimana? Mungkin pertengahan April nanti akan diinfokan kembali lagi kapan personal reading akan dibuka kembali. Tapi awal-awalnya aku akan membatasi dulu slot personal reading hanya untuk teman-teman yang mau booking personal reading hasil teks dan hasil video call. Oke? Karena aku juga lagi banyak kerjaan di luar tarot dan di luar YouTube. Berarti semuanya sudah dibacakan tiga-tiganya. Kalau kalian rasa pesan resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Oke? Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye. God bless. I love you.